Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita secara khusus mendatangi Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas yang terletak di Bundaran Metropolis Muara Beliti. Kejaksaan Negeri Musirawas ini boleh terbilang baru, yaitu baru 9 bulan, dengan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Bapak Abu Nawas, SH.MH. Beliau merupakan putra daerah Musirawas asli yang sebelumnya atau sebelum meniti karir sebagai jaksa, beliau memang betul-betul dari bawah. Saya kenal betul. Saat itu saya masih wartawan Sumatera Express. Beliau bertugas di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Ya. Waktu itu saya ingat betul beliau bertugas menjemput dan mengantarkan tahanan, baik itu tahanan pengadilan negeri maupun tahanan kejaksaan negeri yang ingin mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Saya ingat betul itu Pak Abu. Pak Abu ini bagi saya bukan asing. Saya sangat dekat dengan beliau. Sebelum beliau belum menjadi jaksa, beliau sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Beliau sangat disiplin dan beliau sangat rahmah dengan siapa saja, termasuk waktu itu kami sebagai wartawan yang meliput karena bertugas atau ngetem di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Saat itu sekitar tahun 99 ya, 99. Nah, setelah itu beliau meninggalkan Lubuk Linggau. Yang saat itu Lubuk Linggau belum menjadi kota Lubuk Linggau, belum menjadi daerah otonomi, yaitu kota Lubuk Linggau, pemerintahan sendiri. Yaitu masih ibu kota Kabupaten Musirawas. Semenjak beliau meninggalkan kota Lubuk Linggau, saya kehilangan jejak dengan beliau. Saya tidak tahu kemana. Kemudian saya lebih dari 10 tahun baru tahu bahwa beliau ini sudah menjadi jaksa. Alhamdulillah, tahun 2002 saya bisa ketemu lagi dengan Pak Abu Nawas. Saat saya ketemu, beliau ini sudah calon PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Pak Abu ya. Ya. Berkat kerja keras beliau, berkat kejujuran beliau, berkat etos kerja yang baik, beliau 1 tahun berikutnya, tepatnya 2003, diangkat sebagai PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kemudian beliau tepat di tahun 2010 diangkat sebagai jaksa fungsional cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi yang sekarang ibu kota Kabupaten Empak Lawang. Ternyata karir beliau bukan sebatas itu. Selanjutnya tahun 2013 atau berselang 3 tahun berikutnya, beliau sebagai jaksa fungsional bertugas di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Ya. Kembali ke asal beliau, tempat beliau mengabdi awal, yang tadinya mungkin tenaga honorer, Pak Abu ya. Ya. Jadi berselang 3 tahun berikutnya, beliau sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Jadi ditugaskan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kemudian 4 tahun berikutnya, beliau terus menanjak karirnya, diangkat atau dipercaya sebagai Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Muara ini. Kemudian 2 tahun berikutnya, beliau dipercaya
menjabat sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu lebih kurang 2 tahun. Kemudian tahun 2020 dipercaya lagi menjabat sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Kemudian 2 tahun berikutnya beliau juga dilantik sebagai Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai. Tahun 2004 beliau dipercaya menjadi Kasih 1 pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan tahun 2025 beliau ditunjuk dan dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas. Pemirsa dan pembaca harian pagi Linggau Pos, setelah kita menyimak, membaca, dan berbincang secara langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas, Bapak Abu Nawas SHMH, dari karir yang telah dijalani, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jujur. Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk seorang jaksa. Tentu saja banyak sekali, Pak, cobaan-cobaan yang datang kepada beliau. Namun berkat tanggung jawab yang tinggi, disiplin yang tinggi, kemudian dengan loyalitas yang tinggi pula, sehingga beliau lolos dari semua rintangan, cobaan, ataupun godaan. Baik itu sifatnya secara material, mungkin Pak Abu, mungkin kemudian ancaman, baik secara lisan, ataupun tertulis, atau mungkin secara fisik bisa juga terjadi. Namun beliau tetap tegar, tetap semangat, tetap kokoh dengan pendiriannya, sehingga pada akhirnya pada hari ini kami sangat senang dari kru Linggau Pos dapat berbincang dengan beliau langsung. Insya Allah kita akan dapat mengetahui secara banyak perjalanan karir beliau, mulai dari awal beliau menjadi PNS di lingkungan kejaksaan sampai beliau ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas. Pak Abu, kalau kita melihat dari karir Pak Abu, mungkin ada hal-hal yang mungkin bagi Pak Abu yang sangat terkesan, kemudian bisa juga ada perasaan yang begitu membebani dan mengganggu, baik secara pikiran maupun mungkin pekerjaan yang Bapak jalani atau ditugaskan. Bagaimana itu ceritanya, Pak? Sehingga Bapak bisa seperti itu hingga saat ini. Dan bertahan sehingga Bapak bisa dipercaya sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas. Oke, terima kasih pendengar dari Linggau Pos ya. Linggau Pos Group ya, yang saya hormati. Ini Kando kami, bahwa Kando Solihin ini kenalnya ya mulai aku jadi ajudan Kajari ya. Waktu itu Kajariku almarhum Aman Saisin Sumantri. Dulu sama-sama kami di Lubuk Linggau. Kemudian yang saya hormati ada JM Linggau Pos. Yang saya hormati juga ada kru, ada Pak Yasin, ini kawan lama juga. Yasin ini beliau track recordnya bersama-sama kami waktu kasusnya di waktu itu kasus T-Hairgit ya kalau tidak salah. Nah, jadi Pak Direktur, aku terharu dan terima kasih atas kunjungannya ke Kejari Musirawas hari ini. Memang kami di Musirawas ini anak bungsu ya di Sumatera Selatan Kejaksaan ini, karena Kejari termuda tuh ya di Musirawas. Nah, karena Musirawas ini terbentuk tanggal, kalau tidak salah itu Pak, tanggal 27 atau 29 September 2024. Perpresnya menerangkan bahwa Musirawas itu terbentuk Kejari baru. Nah, ini kurang lebih berjalan waktu itu dipimpin oleh Kejari definitif
itu Pak Muhammad Chosin, SHMH. Beliau setelah 3 bulan beliau ternyata usia beliau masuk ke usia fungsional, Pak. Jadi tidak bisa melanjutkan lagi, sehingga beliau kembali bertugas ke Jawa Timur. Nah, beliau karena aslinya Jawa Timur. Kemudian saya dipercaya, ditunjuk oleh Pak Kajati, tepatnya tanggal 7 Januari 2025 menjadi PLT Kepala Jajasan Musirawas. Di Musirawas ini dulunya kantornya Pak Direktur, Pak Solihin, bahwa dulu numpang di samping Dinas Kesehatan. Itu kantor tempat pengasingan atau tempat ininya COVID dulu, Pak. Di situ. Itu dari bulan September sampai dengan Desember, Pak. Nah, baru berapa hari di sini saya ditunjuk jadi PLT. Jadi saya ucapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Musirawas yang telah mensupport dan terhingga kami ini Pak Ruko ini yang kami masuk dulu yang belum lengkap dan belum tentu arah bagaimana posisi kasih segala macam. Alhamdulillah pas saya ditunjuk, mulai dari tiang bendera Pak Solihin belum ada, Pak Solihin, untuk apel segala macam dan merek-merek segala macam belum tertata. Dan alhamdulillah sekarang selama saya menjabat jadi PLT Musirawas ini sudah 2 Kajati Pak yang mengunjungi kami di Musirawas, Pak. Pertama, setelah saya dilantik, seminggu saya dilantik jadi PLT, saya dikunjungi oleh Kajati DKI, Pak Dr. Patris Yusrian Jaya. Beliau hadir langsung karena melihat bahwa saya itu dipercaya oleh pimpinan menjadi PLT Musirawas. Kemudian berikutnya, berapa bulan kemudian, tepatnya di kurang lebih di bulan Maret kalau nggak salah, itu kunjungan Pak Kajati Sumatera Selatan, Pak Dr. Yulianto, Sarjana Hukum Magisterum beserta Ibu Iyade, Ibu Yesi berkunjung ke Musirawas itu Pak Solihin. Jadi masalah kaitan kata Bapak tadi bagaimana tekanan lain sebagainya di Musirawas ini sudah mulai dari dulu Pak, aku sudah biasa dengan dinamika, terus tekanan, intervensi atau lain sebagainya itu dalam bagian hukum itu aku terus tegar karena aku yakin dalam bagian hukum ini harus kita untuk membersihkan yang kotor itu harus menggunakan sapu bersih. Itu kira-kira Pak Solihin. Berarti kita baru beberapa bulan Pak di sini. Di sini mulai Januari lah Pak. Januari kurang lebih baru masuk 6 bulan. Belum sampai 6 bulan lah di kantor ini. Semenjak Bapak ditunjuk sebagai pimpinan Kejaksaan Kabupaten Musirawas, tentu saja ini memulainya dari serba tidak ada. Ya. Harus ada. Yang pertama yang Bapak lakukan di samping artinya mempersiapkan semua fasilitas untuk melaksanakan tugas, tentu saja harus mempersiapkan SDM. Nah, untuk SDM ini Pak, yang pertama SDM ini kan di samping memang harus ada jaksa sebagai penuntut, tentu saja yang melanjutkan suatu perkara dari pihak Polres sebagai penyelidik atau penyidik sampai untuk ke penuntutan. Tentu saja ini kan perlu SDM jaksa. Awal berdirinya kita punya jaksa itu berapa Pak? Kemudian tentu saja ini tidak lengkap atau tidak cukup dengan tenaga jaksa, tentu saja butuh tenaga administrasi atau tenaga yang lain yang dibutuhkan oleh semua yang ada di lingkungan kejaksaan ini, termasuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bapak sebagai pimpinan di sini, Pak. Oke, Pak Direktur, saya jawabkan bahwa setelah waktu itu kantornya masih di sana, Pak, saya masih menjadi Kasih 1 di bidang intelijen. Tugas saya ideologi politik pertahanan keamanan di Kejati Sumatera Selatan, Pak. Nah, waktu pilkada dan pileg, saya sudah turun ke sini, Pak, melihat kantor, kondisi kantor yang di sebelah Dinas Kesehatan yang lama itu, Pak. Nah, waktu itu sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kantor Kajari, awal sekali cerita dari Kajari Pak Chosin itu rumah itu, Pak. Jadi rumah
itulah rumah, itulah kantor Pak waktu itu. Terus baru diserahkanlah, dikasihlah pinjam di kantor sebelah kesehatan tadi. Di kantor sana juga Pak, di situ ruangan kasih dan kajian itu Pak tidak ada bedanya, beradu Pak. Nah, jadi sangat kecil sekali lah waktu itu. Nah, jadi saya lihat ke sana Pak, karena waktu pilkada kan tugas saya memantau pelaksanaan pemilihan pemungutan suara waktu itu Pak. Baik pilkada maupun pileg waktu itu kan berbarangan, jadi saya turun. Saya nggak memikirkan bahwa saya akan ditunjuk jadi PLT Pak. Untuk jadi ketua musyawarah. Saya tahu karena banyak yang senior-senior saya seperti koordinator, asisten itu lebih layak dan lebih pas untuk menjadi PLT Musirawas. Nah, setelah ini dibangun, memang saya minta tolong ke Pemda Pak, karena kampung kelahiran saya akan berdiri Musirawas ini, saya minta tolong ke Pemda agar bagaimanapun fasilitas, baik itu mobil, segala macam lah Pak, sarana lah waktu itu, sehingga diserahkanlah kantor 3 pintu nih Pak, ruko. Nah, ruko ini dibangun secara cepat, dengan hasilnya mungkin kurang maksimal Pak ya waktu itu. Tapi saya masuk di sini, saya merasa pembenahan terus menerus, tapi udah cukup lah Pak untuk kita duduk di sini, di kantor ini berkantor. Nah, di Musyarawasnya Pak, perkara yang masuk, SPDP yang masuk dari Polres, dari penyidik itu kurang lebih itu 60 sampai 70 Pak per bulan. Itu SPDP yang masuk. Tapi kan kalau yang disidangkan di pengadilan kadang-kadang kan nggak sampai berkas masuk oleh polisi kan dihentikan mungkin segala macam. Jadi jaksa yang tersedia waktu itu sampai dengan hari ini kurang lebih itu 9 atau 10 orang Pak jaksa. Pegawai tata usaha diperkirakan 16-an lah Pak. Jadi sekarang itu di posisi kurang lebih 26 atau 8 orang Pak. Ditambah dengan PPNPN yang tenaga outsourcing yang dari itu, tapi dia masuk gaji negara Pak, dari pusat itu kurang lebih 16 orang Pak. Itu pun tempat duduknya kan terkadang mereka tidak cukupi. Itulah kira-kira Pak beban yang berat sekarang itu. Oh, berarti ngawali Pak ya. Dengan ketidak tersedianya semua fasilitas Pak, bahwa pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung mungkin merasa perlu bahwa Kabupaten Musirawas ini harus ada kejaksaan sendiri dengan mungkin mempelajari mulai dari luas wilayah, kemudian kasus ya Pak ya, kasus yang terjadi di sini, kemudian banyaknya masyarakat yang mencari keadilan. Apakah ini salah satu dari Bapak pertimbangan dari pemerintah pusat dalam hari ini Kejaksaan Agung untuk mendirikan Kejaksaan Negeri Musirawas ini Pak? Oke, saya jelaskan bahwa dulu Lubuk Linggau itu, kota Lubuk Linggau itu ibu kota Kabupaten Musirawas. Jadi setelah terbelah Musirawas dengan Lubuk Linggau itu kan sehingga Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara jadi satu kejaksaan Pak. Diperkirakan tahun 2015 lah kalau nggak salah Pak. Itu diangkatlah Bupati Musirawas itu Hendra Gunawan berpasangan Ibu Suwarti waktu itu. Jadi waktu itu karena saya putra daerah, saya sampaikanlah ke Pak Bupati. Karena kebetulan Pak Bupati itu adalah kampung saya di Selangit, dan saya sampaikan bagaimana untuk meninggalkan legasi lah ke Musirawas, agar pembangunan Musirawas, terus pencari keadilan di Musirawas itu benar-benar tersampaikan. Karena wilayahnya kan seluruhan luas Pak, Lubuk Linggau tuh sama Muratara tuh dan Musirawasnya tidak terjangkau oleh satu kejaksaan, walaupun pengadilannya masih satu Pak. Tapi harapan kita kan segera mungkin agar pengadilan itu ada di Musirawas. Nah, berdasarkan jadi itu, kami sama Bupati waktu itu banyak Pak, berapa orang tim melaporkan ke Kajati Sumsel. Waktu itu Pak Kajatinya Pak Doktor apa namanya yang sekarang Pak, beliau itu menjadi Dirjen di Kementerian Pertahanan Keamanan Pak. Pak Sugeng Purnomo Pak waktu itu. Kami menghadap sampai ke Jakarta segala macam. Nah, berangkat dari situ kami disarankan agar menyiapkan lahan Pak. Nah, lahan waktu itu, dan
saya ngadap ke Pak Kajari dan setuju itu Pak Jaya, terus Ibu Zairida waktu itu Kajari Lubuk Linggau kan. Nah, jadi agar Bupati Musirawas menyiapkan lahan. Disiapkan lahan waktu itu saya minta 2,5 hektar Pak, karena harus luas Pak kejaksaan ini. Karena luasnya mulai dari parkir mobil, tempat upacara, belum ada penyitaan barang bukti, belum lagi untuk rumah pegawai, belum lagi untuk musola dan lain sebagainya. Maka Musirawas waktu itu karena pemekaran Musirawas ini lahan itu terbatas Pak. Nah, alhamdulillah itu disiapkan. Lalu datanglah tim dari Kejagung survei dan menyetujui Musirawas untuk persiapan pembentukan kejaksaan baru. Nah, berulang kali Pak kami menghadap. Nah, setelah saya pindah dari Lubuk Linggau, terus pindah ke Morenim, terus saya pindah ke Oku, ke Muba, nah sampai ke Dumai, ke Riau, saya pindah di situ. Nah, ada tim dari Kejagung mengatakan bahwa Musirawas akan terbentuklah Kejaksaan Negeri baru. Nah, saya pindah ke Palembang, keluar perpresnya Pak, bahwa Musirawas terbentuk Kejari Musirawas yang baru. Jadi kami merasa di Musirawas ini Pak memang sangat terbatas lah, mulai dari ruangan. Sekarang Pak per bidang itu tidak bisa duduk Pak, lewat pun susah. Nah, cuman kita ini kan lagi mau saya bangun Pak, karena persiapan kemarin ada penerimaan CPNS Pak di tahun 2024-2025 ini. Nah, ternyata kami nggak dapat. Mungkin orang menilai tidak ada tempat duduk. Saya sudah membangun, sekarang nggak bisa duduk lah berapa orang jaksa pegawai itu. Tapi ada katanya dari Pemda kemarin mau bantu untuk bangun yang lantai 3-nya Pak. Lantai 3 itu saya buat untuk aula 1 ruangan, jadi bebas lah di situ kan. Itulah namanya perintis, pelopor itu memang harus seperti itu. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi berdirinya artinya Kejaksaan Negeri Musirawas ini tidak terlepas dari usaha. Ya, betul. Pak Kejari sendiri. Ya. Jadi wajar, artinya bukan berarti ini suatu jabatan hadiah, artinya berkat perjuangan beliau ini yang sangat luar biasa. Artinya bukan ngujuk-ngujuk beliau ini ditunjuk jadi Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, karena ternyata beliau perintis, yang pencetus ide itu beliau, karena beliau ini adalah putra asli Musirawas. Dari Trawas Pak ya? Selangit Pak. Selangit ya, Kecamatan Trawas waktu itu masih. Waktu itu iya. Trawas Pak. Nah, jadi sebelum dimekarkan Kecamatan Trawas itu, Selangit itu masuk Trawas. Selangit itu termasuk di wilayah Kecamatan Trawas. Jadi sekarang sudah dimekarkan menjadi Kecamatan Selangit atau Kecamatan otonom sendirilah sekarang, karena mungkin kepadatan penduduk, kemudian kebutuhan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu yang perlu kita gali. Ternyata itu tadi, bahwa beliau ini tidak ngujuk-ngujuk, ditunjuk atau hadiah untuk menjadi Kejari, bukan. Memang beliaulah yang salah seorang berjuang untuk mendirikan Kejaksaan Negeri Musirawas demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Musirawas untuk mencari keadilan. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kejari tadi, artinya Pak Kejari menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas ini lebih kurang 5 bulan Pak Kejari. Tapi kami sebagai insan jurnalis banyak sekali mendapatkan informasi-informasi baik dari masyarakat secara langsung maupun dari lingkungan kejaksaan sendiri dalam hal penanganan kasus, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, terutama tipikor. Nah, semenjak Bapak menjabat sebagai Kejaksaan Negeri Musirawas, itu yang paling menonjol yang mana Pak? Dari tindak pidana umum dan khusus ini Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak menyikapinya? Baik itu menyikapinya secara memang betul untuk penegakan hukum. Kemudian kan ada laporan-laporan itu yang belum tentu itu ada pelanggaran hukumnya Pak. Bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih Pak Solihin. Jadi dalam penegakan hukum itu Pak ada 3 Pak. Ada kepastian hukum, kemanfaatan,
dan keadilan, Pak. Nah, di Musirawas ini karena saya putra daerah, Pak, saya ucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya kepada Pak Dr. Yulianto, Sarjana Hukum Magister Hukum, karena beliau adalah pimpinan kami, pimpinan saya sendiri, dan saya selalu menempel ke beliau. Beliau orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang berani, orang yang tegas. Jadi saya ikut beliau cuma 6 bulan, Pak Solihin. Jadi saya dari bulan 6 sampai ke bulan Desember ikut beliau tuh ngawal, karena sebagai kasih satu itu nempel kepada pimpinan Pak Kajati. Jadi beliau dalam hal di Musirawas, Pak, banyak hal-hal yang dilaporkan oleh baik masyarakat maupun LSM, bahkan ada media, Pak, yang melaporkan kepada kami tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu cara kita waktu saya masuk ke sini, Pak, di sini ada banyak pengaduan yang disampaikan oleh Kasipitsus dan Kasintel, dan saya pilih-pilih, Pak, mana yang layak atau tidak layak untuk kita tindak lanjuti ke tahap dari perintah tugas menjadi penyelidikan, kemudian penyidikan. Nah, sekarang kami sudah ada satu perkara yang sangat menarik perhatian, sangat menggemparkan Musirawas, termasuk MLM Musirawas Lubuk Linggau dan Muru Utara, karena salah satu yang berani kemarin yang menggeledah itu adalah Musirawas, Pak. Jadi yang kami geledah itu di Dinas Pendidikan dan Dinas BPKAD Kabupaten Musirawas. Hal ini, Pak, tidak gampang menurut saya, karena saya putra daerah yang istri saya juga termasuk orang Lubuk Linggau sendiri, keluarga juga banyak di sini, teman juga banyak di sini, teman sekolah, teman kuliah, teman main, kenal, dan lain sebagainya. Ini tidak mudah, Pak, karena saya seorang VLT yang berani melakukan hal ini. Menurut saya, ini saya menyatakan bahwa pribadi saya itu adalah siap untuk segalanya, Pak Solihin. Dalam arti siap dalam arti resiko yang saya ambil, Pak. Karena tidak gampang kita menindak korupsi ini, Pak, tidak seperti memberi telapak tangan, Pak. Karena mulai dari pengaduan yang harus kita teliti, telaah, terus kita menyimpulkan bahwa itu adanya potensi kerugian negara di sana, terus kita naikkan ke dari perintah tugas menjadi penyelidikan, terus penyidikan. Nah, ini, Pak, tidak serta-merta karena intervensinya luar biasa, Pak. Karena di Pemda ini, khususnya ini adalah bukan orang yang bodoh-bodoh dan pemborong atau lain sebagainya, itu bukan orang sembarangan, orang yang punya potensi, punya pergaulan yang tinggi, punya pergaulan bos-bos dengan pimpinan-pimpinan ataupun dari penguasa-penguasa, Pak. Nah, yang saya alami waktu itu, saya sempat diintervensi teman staf saya, kasih saya diintervensi. Kalau dengan saya tidak berani, Pak, karena saya bergaris tegak lurus, dan gaya saya seperti inilah, Pak Solihin, di mana saya bertugas. Saya bukan berarti saya ngelawan, bukan saya tidak mengikuti perintah pimpinan, tapi saya bertegak lurus kepada Pak Kajati Sumatera Selatan, Pak Dr. Yulianto, Sarjana Hukum. Karena beliau mengatakan, apabila dalam penegakan hukum itu tidak boleh diintervensi. Tapi kamu tidak boleh, pesan saya waktu kamu jadi pejabat Kejari Musirawas, nggak boleh kamu main proyek, nggak boleh kamu zolim, nggak boleh kamu meras, nggak boleh jual nama pimpinan, Pak. Ini pesan beliau, Pak. Jadi mulai saya naikkan dari penyelidikan naik ke penyidikan, Pak, saya expose ke Pak Kajati, dan beliau sangat memerintahkan agar ini segera ditindaklanjuti, dinaikkan ke penyidikan. Nah, saya pulang dari sana diperintahkan untuk melakukan penggeledahan. Nah, intervensinya, Pak, bukan hanya dari luar. Dari dalam pun banyak, Pak. Kolega-kolega yang pemborong, yang pejabat segala macam tuh ke Kasipitsus, ke Kasintel. Dengan saya ada beberapa orang lah yang mencoba-coba untuk menitipkan ke saya. Tapi saya bilang, kalau saya tidak bisa diintervensi apabila sifat yang saya lakukan itu adalah benar. Nah, kalau Bapak kurang puas dengan kebijakan saya, silakan lapor ke Pak Kajati. Karena kiblat saya dulu Pak Kajati dan Kejaksaan Agung, saya bilang gitu. Jadi saya katakan, Pak, bahwa ini dilaporkan, sempat katanya disuisukan, dilaporkan ke KPK, dilaporkan ke Jampitsus, dilaporkan segala macam, Pak. Nah, kalau saya kan saya bilang, di mana saya bertugas saya tidak takut dengan itu. Saya takut sama dengan Tuhan. Nah, jadi apabila saya zolim, nah itu karmanya kembali kepada saya. Tapi apabila saya benar, ya silakan. Bedol desa pun saya siap, Pak. Karena sudah biasa dengan hiruk pikuk, dengan ancaman, tekanan, kata Pak Solihin itu bukan barang yang aneh, Pak. Saya di Lubuk Linggau dulu, Pak, diancam mau diculik anak saya, rumah saya mau dibakar.
saya mau dibunuh. Saya pernah mau nangkap bupati, Pak. Saya mau diancam, Pak. Mau dibunuh. Dulu kan saya menangkap mantan bupati, Pak. Di Lubuk Linggau waktu itu. Terus saya nangkap Pak Haji Faisal. Begitu beliau hebatnya beliau, saya diancam, Pak, mau dibunuh dan segala macam. Terus menyidangkan di Muratara. Terus yang menyidangkan yang pembunuhannya Tanziro waktu itu, Edianto, waktu itu saya mau diancam, Pak, mau diculik saya. Dan saya dikasih baju rompi sama Pak Kapolres anti peluru. Saya dijemput dengan barakuda sama dari Brimob. Saya udah biasa, Pak Solihin, dengan seperti itu. Apalagi di sini, Pak. Saya diancam dengan demo-demo, Pak. Sudah berapa kali, Pak? Di sini, ya, saya bilang sama Kasintel dan Kasipisus, bekerja sama saya tidak bisa maju mundur. Nah, pimpinan dengan saya ini tidak bisa, Pak. Kalau dia perintahkan saya mabuk, saya mabuk. Apabila saya jadi ustadz, saya jadi ustadz. Jadi jangan perintah ke saya seperti kadang jadi ustadz, kadang nggak bisa. Makanya saya bilang sama staf saya, karena tim Pitsus, tim Intel, bekerjalah dengan aturan. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah transparan dan terbuka kepada siapapun. Karena apa? Itu beban kita di dunia akhirat, Pak Solihin. Karena kita ini, apa yang kita lakukan sekarang itu akan ada di akhirnya nanti. Saya keras, Pak Solihin. Kasih saya marah, Pak. Staf saya marah. Karena saya diajar seperti militer. Apalagi dengan Pak Kajati ini, Pak. Saya harus disiplin. Saya harus tertib. Saya harus patuh. Harus jujur. Harus berani. Ini harus berani nih, Pak. Saya berani, Pak. Perintah tangkap, saya tangkap. Nggak peduli saya, Pak. Itu, Pak. Karena sudah biasa dengan Kajati DKI dengan Pak Patris. Dan Kajati Jawa Timur sekarang Pak Kuntadi. Dia tahu sepak terjang saya, Pak. Saya nggak bisa diiming-iming seperti itu. Nah, kembali ke di sini, Pak, di Musirawas ini, saya merasa sudah 6 bulan nih, Pak, luar biasa menurut saya, Pak, kepercayaan pimpinan kepada saya. Dan saya juga bilang Pak Kajati, Pak, kalau memang ada yang lebih pantas untuk menjadi Kejati Musirawas, silakan, Pak, karena saya PLT. Tapi kata Bapak, enggak bisa, Bu. Teruskan sebelum ada perintah Jaksa Agung. Saya, Pak, di heboh-hebohan macam-macam, Pak. Ada yang ngomong saya 1 bulan jadi PLT di sini, Pak, di Pemda, Pak. Terus saya harus diganti karena saya melakukan penggeledahan seperti itu, gagah-gagahan. Nah, silakan saja. Dan Pak Jaksa Agung pun tahu bahwa saya di sini bukannya saya gagah-gagahan. Masa di kampung saya, Pak, gagah-gagahan, bukan tempatnya, Pak. Saya di Riau itu gagah-gagahan, Pak. Saya nangkap juga. Nah, dan ini tidak ada bagi saya itu di mana saya bertugas, di mana saya tempat saya lagi, saya dipijak, di situ sangat saya junjung. Apalagi di kampung kelahiran saya, Pak. Nggak mungkin saya zolim dan mencari keuntungan kekayaan. Dan saya sudah bersyukur, Pak. Alhamdulillah, Pak. Dari saya, Pak Solihin tahu, saya dari honor, Pak. Dari honor, terus pegawai, terus jadi segala macam, jadi jaksa. Ini, Pak, saya 6 kali, 7 kali, Pak, jadi Kasintel. Sejarah, Pak, di Sumatera Selatan, jaksa salah satunya, saya 7 kali Kasintel, Pak. Yang lain itu ada Kasintel, Kasipidum, Kasipesus, Kasidatun, Pak. Saya 7 kali, Pak. Belum pernah kasih lain. 7 kali saya kasih. Dan saya, alhamdulillah, saya tidak akan main proyek, Pak Solihin. Nah, itu kuncinya. Karena perintah Pak Kajati tidak boleh main proyek, tidak boleh zolim, nggak boleh meras, nggak boleh jual nama pimpinan. Itu pesan dari Pak Jaksa Agung ke Pak Kajati, dan Pak Kajati perintahkan saya dilantik, beda, Pak. Selama saya kedekatan sama beliau, saya mau tunjuk jadi PLT, beda, Pak. Pengarahan beliau keras, tegas. Itu saya bangga dengan Pak Kajati yang bersih, yang berani dan berintegritas, dan prestasinya sampai dengan hari ini, Pak, nomor 1 se-Indonesia, Bapak. Itulah Pak Kajati kami. Sekarang ini kan sudah banyak masyarakat melek hukum untuk mencari keadilan, kemudian ingin mengetahui sejauh mana peran daripada aparat penegak hukum termasuk kejaksaan dalam penegakan hukum khususnya di Kabupaten Musirawas. Untuk itu kami sebagai masyarakat ingin menyampaikan suatu pengaduan. Adanya dugaan misalnya tindak kejahatan, baik itu tindak kejahatan secara umum, artinya kejadian-kejadian yang menyangkut mungkin merenggut nyawa, cacat seumur hidup, atau hartanya dirampas. Dirampas dalam hal ini bisa dicuri, bisa dirampok, atau ditodong. Gitu. Kemudian termasuk juga mungkin ingin mencari keadilan mengenai adanya dugaan
tindak pidana korupsi. Nah, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk menyampaikan itu atau mengadu kepada aparat penegak hukum, khususnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas, Pak Abu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya, Pak Solihin. Karena saya ini kan mulai dari bawah sampai dengan ke titik ini, saya merasa dengan media, dengan ormas, dengan masyarakat itu saya tidak pilih-pilih, Pak. Bertemannya semuanya adalah bagian sahabat atau teman saya. Karena saya juga di mana saya bertugas, Pak, saya juga pasti ada media online. Saya selalu dekat di situ, dan ketua PWI sekalipun di mana saya bertugas pasti dekat sama saya, Pak. Mau di Sumatera Selatan, mau di Kabupaten Pak Lawang lain sebagainya, Oku, ini termasuk di Palembang dan Riau juga selalu dekat PWI. Nah, di Musirawas ini, Pak, memang banyak pengaduan-pengaduan yang mereka menyatakan peran serta masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, langkah yang kami ambil sebagai aparat penegak hukum yang kita tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau yang berlaku di sini kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyak pengaduan-pengaduan, Pak, yang sifatnya saya menilai itu baik berita maupun pengaduan resmi tertulis kepada kami evaluasi dan kami telaah, ternyata banyak hal-hal yang baik syarat substantif maupun administratifnya tidak terpenuhi, Pak Solihin. Jadi menyikapi hal itu, terkadang kami kan tidak boleh menghentikan suatu pengaduan itu dengan serta-merta kami ibaratnya kata peribahasa dulu masuk dalam laci atau kotak sampah. Kalau aku tidak berlaku seperti itu. Karena aku sudah 6 kali jadi Kasintel, aku dengan seperti itu, kalau aku di Dumai kemarin, aku punya ada pos pengaduan masyarakat, Dumas namanya di situ. Nah, di Musirawas ini ada, Pak, Kasintel ini yang merupakan tupoksi dia melayani pengaduan masyarakat itu di situ. Nah, pengaduan itu naik ke situ harus, kalau saran saya, sebelum dia melaporkan secara resmi, saya minta mereka paparan, Pak. Pelapor itu paparan secara resmi dulu, biar tidak berbentuk opini. Karena sifatnya pengaduan itu bisa membuat orang tidak tidur malam, Pak Solihin. Ya, benar. Dia bukan hanya dia sendiri, jabatannya, anaknya, istrinya, keluarganya, harus kita pikirkan. Nah, jadi kami di Musirawas ini, seperti saya melakukan penggeledahan, saya mau segera mungkin, Pak, kami tetapkan tersangka. Tapi proses ini harus kami tunggu lalui. Mulai dari expose di Kejati, terus kami expose di BPKP, terus minta periksa LKPP, terus periksa ahli segala macam. Itu harus kami lalui, Pak. Karena kami tidak boleh zolim. Kembali tadi bahwa penegakan hukum itu harus berkeadilan, bermartabat, Pak. Dan bermanfaat. Nah, tidak boleh serta-merta kita mentang kewenangan kita hebat jadi jaksa, kegagalan, nangkap, rahan orang. Tidak seperti itu. Nah, yang terutama di sini harus pengembalian keuangan negara yang harus diutamakan oleh Astacita Presiden Prabowo, bahwa dalam penegakan hukum itu tidak serta-merta menghukum orang masuk ke penjara, Pak. Negara bisa rugi. Seperti lapas over kapasitas. Itu rugi negara, Pak. Nah, bagaimana pendekatan kita tajamnya ke atas, humanisnya ke bawah, Pak. Nah, kembali ke situ, jadi banyak LSM, wartawan yang melapor kepada saya. Zaman saya bertugas di sini, saya katakan tidak ada istilah 86. Yang ada transaksional dalam penghentian perkara, tidak ada, Pak. Karena apa menurut saya? Kalau zaman aku di sini karena aku VLT, kalau kamu ingin menghentikan itu silakan kamu hubungi dinasnya. Tapi kalau untuk zaman aku, kalau terpenuhi syarat aku naikkan ke penyelidikan. Kalau tidak terpenuhi aku kembalikan atau aku serahkan ke inspektorat atau APIP, atau kami serahkan ke ke dinas yang bersangkutan. Contoh misalnya melaporkan Kades. Nah, kalau selain dari ke APIP kami serahkan ke PMD karena di bawah naungan PMD. Kalau guru misalnya, kepala sekolah SD, SMP kami ke dinas dan APIP. Kalau provinsi SMA kami serahkan ke APIP provinsi dan ke dinas pendidikan provinsi. Seperti itu, Pak. Jadi banyak hal, Pak, yang di sini belum dipahami oleh masyarakat yang mengatakan melapor itu seperti melapor lempar batu sembunyi tangan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berani, Pak. Contoh di sini dugaannya anggarannya 40 miliar misalnya. Tapi fakta tidak, uraian di situ digunakan untuk apa, siapa pelakunya, bagaimana, siapa di BIBAM, Pak, harus terpenuhi di situ. Nah, makanya kalau pelapor yang paham, dia harus tahu dulu kalau mau jadi sebagai peran serta. Tapi kalau hanya lempar batu sembunyi tangan, Pak, boleh mengadu seperti itu. Kami tidak bisa. Makanya banyak juga yang mengatakan bahwa saya itu tidak bisa diatur. Memang nggak bisa diatur, Pak. Saya nggak kenal kompromi dengan
hal-hal seperti itu. Saya marah Pak dengan dinas, tanya dengan bupati, saya bersinergi dengan Kapolres, dengan namanya lapas. Tidak ada menurut saya yang saya pilih-pilih dalam penegakan hukum. Yang saya pilih-pilih itu kerugiannya Pak, yang saya pilih-pilih. Kalau kerugiannya kecil saya nggak boleh Pak. Karena negara dirugikan, karena penanganan perkara kami dari Lubuk Linggau atau Musyirawasnya ke Palembang, belum lagi hotelnya Pak, belum lagi makannya, belum lagi minyaknya, belum nginapnya segala macam itu bayar Pak. Nah sementara kita misalnya hanya kerugiannya 100 juta, 200 juta, ya rugi negara Pak. Itu kan berkali-kali Pak. Biaya sekarang itu bukan main Pak. Asal upload ini harus segala macam ini, harus seperti itu. Jadi enggak serta-merta kita dengan hukum itu hanya dengan kesewenang-wenangan. Jadi harus kita maksimalkan pengembalian keuangan negara biar pemerintah ini baik kabupaten maupun pusat itu dengan penegakan hukum tadi, hukum ditegakkan, negara tidak dirugikan. Nah, seperti itu. Nah, contoh kami ada beberapa penghentian perkara di luar pengadilan, Pak. Di bidang pidum itu ada sudah kurang lebih 3 atau 4 perkara yang kami hentikan karena menurut kami dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta, baru pertama kali melakukan, terus adanya perdamaian dan disaksikan oleh pihak tokoh adat atau pemerintahan setempat. Jadi kami damaikan, Pak. Ada cewek dengan cewek berantem, saling tarik menarik, tidak diselesaikan di polisi, tidak diselesaikan oleh Kades. Alhamdulillah diselesaikan di kami, Pak. Itu kejadiannya di Kelurahan Terawas di RT 6 itu. Kemudian terjadi lagi di
Pak Kajari, Ya. kami dapat informasi bahwa pada saat Bapak menjabat sebagai PLT Kejaksaan Negeri Musirawas, ada kasus yang menarik tentang pemerkosaan seorang ayah kandung terhadap anaknya hingga sampai melahirkan. Informasi yang kami dapat bahwa kasus itu sempat di SP3 kan Pak, tapi berkat bantuan dan perjuangan dari Bapak sebagai Kejaksaan Negeri bahwa itu kasus harus ditegakkan, karena dengan kejadian itu masyarakat banyak sekali mempertanyakan, masih ada hukumkah di Kabupaten Musirawas ini? Bagaimana ceritanya Pak, sehingga Bapak tahu ada kasus itu, bahkan Bapak langsung tangani langsung masalah itu, perkara itu, sehingga perkara itu sekarang sampai dengan keputusan yang mempunyai keputusan tetap dan pelaku sudah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bahkan ada langkah-langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak mengenai tempat kejadian, termasuk dari anak hasil hubungan gelap tersebut. Bagaimana itu ceritanya? Oke, Pak Solihin, sebenarnya saya nggak mau ingat lagi masalah ini karena menurut saya kebaikan kita itu nggak perlu kita uberkan dengan semua orang. Ya, tapi ini kalau saya ingat saya meneteskan air mata Pak Solihin karena waktu itu saya didatangi oleh camat Trawas, kebetulan camat ini masih adik angkat saya karena orang tuanya sama-sama saya. Jadi bercerita Pak Solihin bahwa di Desa Sukaraya baru Kecamatan Trawas itu ada bapak kandung memperkosa anak kandung. Nah, perkosaan ini menghasilkan menjadi hamil Pak anaknya ini Pak. Memang bapaknya waras dan anaknya ini memang sedikit kurang disabilitas lah Pak. Nah, lalu lahirlah anak itu di rumah sakit Pak. Mungkin Tuhan menunjukkan agar saya ini berperan serta di situ. Kebetulan lahir tadi adalah keponakan saya yang jaga di rumah sakit. Nyampaikan, ayah bahwa ini ada anak orang lahir, bapaknya lari. Oh, Jadi saya datanglah, nanyalah ke direktur rumah sakit, Pak, bahwa anak ini tolong dibantu Pak ya. Kalau memang nggak ada biaya, kalau siapa saya tahu saya punya duit, saya bantu Pak. Kalau perlu biaya, aku bilang, tolong kelahirannya ini dibantu Pak Direktur. Dia Pak Direktur, udah Pak, siapa. Akhirnya ternyata mereka besok harus udah pulang, bisa pulang karena sehat dia tuh. Nah, terus saya nanyakan ke Pak Camat ini sudah selesai proses persalinannya. Nah, gimana dia nih? Teleponlah Pak Camat ke Kades, ke istrinya yang mama kandungnya tadi. Dia dibawa oleh keluarganya ke Desa Sarimulyo, tetap di Kecamatan Trawas Pak. Karena takut di kampung itu diusir Pak. Karena dianggap merusak kampung. Harusnya cuci kampung, harusnya cerita Pak Kades itu. Nah, saya datanglah bersama istri saya, terus camat mengajak istrinya, kami bawa sedikit buah tangan lah untuk bayi tadi Pak. Nah, sampai di sana prihatin melihat keadaannya, terus ternyata anak ini ada keluarga dia yang sudah 16 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak, akhirnya diasuhlah sama orang tadi, keluarganya tadi. Nah, kemudian setelah bercerita waktu, saya telepon Pak Kapolres. Pak Kapolres, saya videokan ngapa seperti ini. Ini perlindungan anak, bukan delik aduan. Kok nggak bisa ditahan? Orangnya sudah sampai di polsek, ditangkap oleh warga, dibawa ke Polres Pak. Kok seperti ini hukum kita? Oh siap Pak Kajari, dulu Pak Kapolresnya yang lama Pak. Terus perintahlah kasat, jam 9 malam lah kami di Sampung itu datanglah rombongan polisi datang ke tempat kami ke korban tadi. Nah divideokanlah, diperiksa segala macam, akhirnya 1 minggu, pas 2 minggu kemudian ditangkaplah orang itu sudah masuk wilayah Muratara Pak, perbatasan Bukit Beton itu Pak. Nah disitulah di tempat tinggal anaknya. Nah setelah ditangkap, diproses oleh polisi, ditahan Pak. Sekarang tahapannya masih persidangan di pengadilan. Nah berangkat dari situ Pak, ada video, foto segala macam, tim kita di lapangan melihat keprihatinnya masyarakat tadi. Terjadinya tindak pidana perkosaan tadi karena satu Pak, kehidupan yang tidak layak.
orang tuanya pemalas ini. Jadi istrinya lah yang mencari makan di sawah, mendapat upahan segala macam. Nah, saya dapat video rumahnya dari Pak Camat itu ternyata lubang-lubang, tidak ada kamar, lantai tanah. Ini Pak, atapnya kalau nggak salah sebagian jerami, sebagian seng. Dindingnya papan, tempat kamar mandi tidak punya, terus tempat masak pun tidak punya. Akhirnya saya koordinasi, berpikir saya bagaimana membantu yang tidak mampu, yang ekstrim ya, masyarakat miskin ekstrim. Saya panggillah orang Perkim, Pak. Bagaimana cara membantu, bagaimana untuk Roman. Alhamdulillah Pak, orang Perkim 2 kali turun, dan tanggal 4 Juni ini kami bersama Bupati atau yang mewakili akan membangun rumah tadi Pak, untuk menjadi rumah yang layak untuk dihuni oleh Ibu Parti tadi Pak di situ. Nah, jadi sekarang itu anak itu diasuh oleh keluarganya, dan ketemu lagi sama istri saya waktu di Posyandu di di Tanah Priok kemarin, dan anak itu posisinya sehat Bu. Dan anak yang diperkosa tadi posisinya sekarang juga sehat, ibu juga sehat. Itu saya kadang-kadang nggak ingat lagi Pak, karena saya nggak bisa Pak, kalau tersentuh tuh saya gampang meneteskan air mata Pak Solihin. Tapi itulah tugas saya di daerah saya sendiri ini, kan berat beban saya Pak. Saya nggak kenal dia Pak, nggak satu kampung sama saya, dia orang Jawa, saya orang dusun. Kampung saya di Selangit, dia di Trawas, tidak saling mengenal. Tapi itulah, mungkin Tuhan menakdirkan saya bagaimana saya membantu untuk masyarakat yang sangat ekstrim tadi Pak, untuk layak hidup bersama masyarakat yang lainnya Pak. Dari obrolan kita tadi, di samping memang banyak informasi mengenai latar belakang berdirinya Kejaksaan Negeri Musirawas ini, kemudian penanganan dari Kejaksaan Negeri Musirawas ini terhadap masyarakat yang mencari keadilan, khususnya keadilan hukum, penegakan hukum, sampai dengan kerjasama Kejaksaan Negeri Musirawas dengan pemerintah daerah, masyarakat, maupun kalangan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Ini menurut kami dari masyarakat sangat luar biasa Pak Kejari ya, yang lakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat, lebih kurang 5 bulan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, ini banyak melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Untuk itu kami sebagai masyarakat sangat apresiasi Pak Kejari. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Kejari ini membawa berkah, kemudian jadi amal ibadah bagi Pak Kejari. Amin. Kemudian tentu saja masyarakat berharap Pak kepada Bapak banyak. Berharap Bapak dilantik sebagai Kejari definitif. Amin. Kemudian berharap Pak Kejari tetap sehat. Amin. Pak Kejari tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan sukses, jujur dan adil, dan Pak Kejari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baik sehingga sampai dengan jenjang karir yang setinggi-tingginya. Amin, amin. Untuk itu kami yakin Pak Kejari juga banyak berharap dengan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Musirawas. Apalagi Pak Kejari asli Musirawas. Kira-kira apa harapan Bapak, himbauan Bapak terhadap masyarakat Kabupaten Musirawas? Mulai dari misalnya jangan sampai ada masyarakat kita melakukan tindak kejahatan, baik itu kejahatan misalnya merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan merugikan masyarakat secara luas. Mulai dari mungkin tindakan penyalahgunaan narkotika, kemudian miras Pak, termasuk tadi mungkin tindakan-tindakan khususnya bagi kalangan aparatur yang menyalahgunakan wewenang, baik sebagai pegawai biasa maupun sebagai pejabat
pemangku kepentingan yang memang memegang jabatan-jabatan yang sangat strategis dan sangat mudah melakukan penyelewengan-penyelewengan. Itu Pak Abu. Oke, pemirsa Linggo Pos dimanapun berada, kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Musirawas mengucapkan terima kasih terhadap acara ini, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai Kejaksaan Musirawas memang berat tugas kami dan tanggung jawab kami karena berbagai macam sisi melihat kami tidak dari berbagai sisi. Karena ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Itu bagi kami adalah hal luar biasa, tapi harapan kami bekerja, kami tidak peduli dengan apapun bentuknya intervensi, tidak peduli dengan hinaan, cacian, tidak, silakan itu. Karena menurut kami adalah berbakti, khususnya Kabupaten Musirawas. Kami berkontribusi, hadir untuk membangun Kabupaten Musirawas. Kami bukan menjadi sumber masalah, tapi menjadi solusi untuk pembangunan di Musirawas. Dan saya sampaikan Bupati, kami hadir di sini bukan menjadi momok bagi Bupati, bukan momok jadi pemerintah Kabupaten Musirawas. Kami memberi solusi, memberi perlindungan yang sebaik-baiknya sepanjang itu melakukan pekerjaan sesuai koridor hukum yang berlaku. Melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya, menggunakan anggaran selayaknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Dan kemudian kami harapkan dengan media, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ulama, dan pejabat tinggi lain sebagainya, bahwa kehadiran kami Musirawas itu bukanlah berarti kami ini tidak melayani masyarakat dengan baik, tidak merespon apapun yang bentuk yang diminta oleh masyarakat, tapi kami punya keterbatasan satu. Yang kedua, kami tidak boleh bekerja dengan sewenang-wenang. Dalam melakukan penegakan hukum itu Pak harus seimbang Pak, antara tegak dengan berdiri dengan tidur Pak. Jadi kita tidak boleh mikirkan itu terhadap kewenangan kita harus seperti tidak bisa itu Pak. Kita harus berimbang bagaimana manfaatnya, bagaimana kepastiannya, bagaimana keadilannya, seperti itu. Jadi petunjuk dari Pak Kajati, Pak Dr. Yuryanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ini beliau harus mengutamakan, tunjukkan bagaimana penegakan hukum itu berlaku dalam hati nuranimu. Karena hati nurani tidak ada dalam buku. Itu perintah dari Pak Kajati. Kami bersinergi Pak dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Ketua Pengadilan, dengan Bupati khususnya, dengan DPR, dengan Lapas, dengan PWI, dengan Ormas dan lain sebagainya Pak. Kami tidak memilih itu, dan tugas saya pertama kali diperintahkan adalah untuk bersinergi baik keluar maupun ke dalam Pak. Dan kami juga terima kasih tadi atas doa dari Pak Solihin dan kru Linggo Pos mendoakan kami biar definitif. Dan Bupati pun, Ketua DPR dan jajarannya sudah bersiap Pak. Sampaikan ke Pak Kajati langsung waktu itu Pak. Nyiap untuk membuat pernyataan untuk minta saya definitif di Musirawas. Tapi Pak Solihin itu untuk jabatan saya, untuk karir saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja itu dengan nurani saya, dengan kemampuan saya, dan keikhlasan saya. Saya anggap bekerjanya adalah pengabdian Pak Solihin. Bukan saya mencari karir dengan jabatan, dengan cari kekayaan, tidak bisa seperti itu. Pikir ini dan itu. Jadi saya bekerja hanya mata kuda Pak. Nah, jadi saya terima kasih bisa hadir di Musirawas ini memberi solusi Pak. Dan saya harapkan juga kepada pejabat, baik itu Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, dan lain sebab PPK, dan lain sebagainya. Laksanakanlah tugasmu, laksanakanlah amanahmu, kewenanganmu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jangan merugikan yang lain, jangan merusakkan yang lain. Jadi kita di Musirawas, ayo kita bergandeng tangan membangun Kabupaten Musirawas ini agar layak dan bagus. Jangan terjadi kebocoran-kebocoran yang hal-hal yang tidak pantas menyebabkan masyarakat itu menjadi semakin miskin. Apalagi Pak sekarang Pak efisiensi anggaran. Banyak hal-hal yang kita menyedihkan sekali seperti jalan berlobang, terus kemudian masyarakat yang tidak dapat makan. Sekarang harga 1 kilo karet tidak cukup dengan 1 kilo beras Pak. Sangat prihatin Pak di Musirawas, di Indonesia umumnya Pak. Makanya kita bagaimana caranya menjalankan astacita Presiden tadi, kita melakukan penegakan hukum itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi makanya semboyan kami tajamnya ke atas, humanisnya ke bawah Pak Solihin. Kita saling mendoakan, saya juga mendoakan Linggo Pos
untuk jaya Amin, selalu, amin, amin. sukses selalu, karena Linggo Pos adalah bagian dari kami juga, karena dari dulu pendiri Linggo Pos ini adalah teman-teman baik saya dan orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang bonafit dan orang-orang yang berintegritas. Sekali lagi selamat untuk Linggo Pos, terima kasih atas kunjungannya. Kami di Musirawas berharap banyak dengan Linggo Pos, support dukungannya terhadap kami di Kejaksaan Musirawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.